Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Ratna Dewi dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Bani Samer. Yang terhormat Ibu Diah Maria Ulpah, SSIT MKM, selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Ibu Kamit Ningsih, SSIT MKes, selaku pembimbing 2 saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Sikap Ibu Primipara tentang Imunisasi Dasar. Latar belakang, menurut WHO, prevalensi imunisasi pada anak secara global pada tahun 2012 ialah DPT sebesar 83%, polio sebesar 84%, campak sebesar 84%, hepatitis B sebesar 79%, dan BCG sebesar 80%. Persentase imunisasi di dunia secara global terus meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Itu menurut WHO 2012. Cakupan imunisasi pada bayi di Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan ialah mendapat imunisasi dasar lengkap. Sedangkan di provinsi dengan capaian target terendah, yaitu di Papua, 29,60%, Nusa Tenggara Timur 51,72%, dan Aceh 55,26%. Itu menurut Dinas Kesehatan Indonesia pada tahun 2018. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia dalam 5 tahun terakhir sesuai di atas 85%. Namun masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan yang ditentukan. Pada tahun 2018, imunisasi dasar lengkap di Indonesia sebesar 90,61%. Angka ini sedikit di bawah target Renstra pada tahun 2018 sebesar 92,5%. Itu menurut Kemenkes RI 2018. Cakupan imunisasi pada bayi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi HB0 87,37%, BCG 94,79%, DPT 95,1%, polio 91,6%, serta campak 92,18%. Itu menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya antara lain dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ialah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sikap Ibu Primipara tentang pemberian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Karangkitri pada tahun 2020. Tujuan khususnya terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh usia Ibu Primipara terhadap sikap tentang imunisasi dasar. Yang kedua, untuk mengetahui pendidikan terakhir Ibu Primipara. Yang ketiga, untuk mengetahui rata-rata apa yang dijalani atau pekerjaan apa yang Ibu jalani oleh Ibu Primipara. Yang keempat, untuk mengetahui sikap Ibu Primipara terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan,
dan wawasan tentang imunisasi dasar, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber acuan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis yaitu dapat dijadikan acuan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan anak, khusus dalam hal pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kerangka konsep. Kerangka konsep juga dibagi menjadi dua, yaitu ada independen dan ada dependen. Kerangka konsep independen antara lain ada usia, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, serta pekerjaan. Dependennya ada sikap ibu primipara. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah suatu ibu primipara atau ibu yang melahirkan pertama kali. Pengambilan objek dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Karangkitri. Populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu primipara yang berada di wilayah Puskesmas Karangkitri yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi atau karakteristik yang diselidiki atau diukur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan kasus atau responden yang kebetulan ada atau bersedia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah ibu primipara yang kriteria inklusi, yang datang ke Puskesmas Karangkitri juga. Alur penelitian. Yang pertama, memulai alur penelitian. Yang kedua, fenomenal masalah. Yang ketiga, penentuan judul dan subjek objek penelitian. Yang keempat, perancangan kuesioner. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, data responden lalu diolah. Yang berikutnya, analisis data. Selanjutnya, sidang hasil. Dan yang terakhir, perbaikan sidang hasil. Demikian dari presentasi proposal yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.